yang menjadi tantangan bagi kita kan bagaimana proses pembangunan ini yang ramah terhadap lingkungan. Proses pembangunan ini yang menjaga ekologi lingkungan dan bagaimana efek domino terhadap masyarakat sekitar dari pembangunan infrastruktur yang begitu masif nantinya di ibu kota baru yaitu Kalimantan Timur. Esensi daripada perspektifnya Bung Karno terlebih saat itu di tahun 1957 Bung Karno sudah mengampanyekan terkait dengan pemindahan. Dorongan untuk pemindahan ibu kota itu kurang lebih adalah adanya persatuan, karena Kalimantan itu merupakan satu daerah di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah dari pulau-pulau yang jadi ada simbol persatuan yang kemudian didorong dan diusung oleh Bung Karno. Nah, terkait dengan pemindahan ibu kota sendiri, sebenarnya kalau saya secara pribadi sangat sepakat. Sebab kita lihat Jakarta hari ini dengan berbagai macam problem yang sangat kompleks yang mengharuskan perpindahan ibu kota itu langsung pemerintah pusat. Sebab kita tahu bahwa Jakarta hari ini macetnya cukup kronis, ya kan? Kemudian banjir dan juga urbanisasi yang sangat signifikan, sehingga mengalami kepadatan penduduk yang cukup masif. Nah, akibat daripada kemacetan, banjir dan juga urbanisasi yang begitu padat itu berefek pada aktivitas perekonomian masyarakat dan juga roda pemerintahan. Jika banjir ini terus berlangsung dan tidak mampu diselesaikan, kemudian macet juga tidak mampu diselesaikan, kemudian sanitasi juga tidak mampu diselesaikan, maka ini akan berefek terhadap kehidupan jangka panjang. Nah, mengingat Jakarta merupakan kawasan pemerintahan ibu kota negara, tentu ini harus menjadi perhatian khusus daripada pemerintah. Bagaimana mengantisipasi segala masalah yang begitu kompleks. Mengingat misalnya Jakarta kawasan hijau terbukanya hanya 5%. Sedangkan kalau kita mengacu pada Permen PU Pekerja Umum nomor 5 tahun 2008, di situ dia menjelaskan terkait dengan peluang terbuka hijau minimal 30% untuk daerah. Jakarta hanya 5%. Sehingga apa dampak daripada itu? Jakarta kemarin-kemarin sempat diisukan bahwa udara segar, polusi udara semakin, itu akan berdampak pada kesehatan masyarakat Jakarta. Selain daripada itu, soal penataan kota, kalau misalnya kita lihat dari beberapa media menjelaskan bahwa pemukiman warga itu lebih luas dibandingkan daerah pemerintahan. Artinya penataan kota ini yang teratur, di mana pemukiman warga, kemudian daerah pemerintahan, kemudian destinasi wisata itu tercampur dan tertata. Makanya secara pribadi saya menyepakati terkait dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Nah, namun yang menjadi tantangan bagi kita kan bagaimana proses pembangunan ini yang ramah terhadap lingkungan. Proses pembangunan ini yang menjaga ekologi lingkungan. Itu kan yang menjadi catatan. Dan bagaimana efek domino terhadap masyarakat sekitar dari pembangunan infrastruktur yang begitu masif nantinya di ibu kota baru yaitu Kalimantan Timur. Nah, ini yang menjadi catatan. Khususnya anak muda, tentu kita masih berpandangan pada pemulihan ekonomi, ya kan? Pemulihan ekonomi dan juga
kesejahteraan masyarakat dan adanya pemindahan ibu kota. Misalnya Kalimantan Timur, yang dimana kawasan pembangunan ibu kota negara itu di daerah hutan jauh daripada pemukiman warga. Ini kan pastinya akan berdampak pada ekologi lingkungan, kemudian berdampak pada masyarakat sekitar, konflik agrari semakin meningkat pastinya. Nah, ini terus diantisipasi oleh pemerintah pusat. Bagaimana konflik ini tidak akan terjadi ketika proses pemindahan ibu kota itu sedang berlangsung. Karena kita mengingat bahwa ibu kota merupakan instalasi strategis negara. Maka problem-problem yang tadi saya sebutkan di Jakarta itu harus mampu diselesaikan di ibu kota baru, yaitu Balikpapan. Nah, khususnya anak muda hari ini tentu partisipasi atau kontribusinya adalah mengawal proses pelaksanaan pembangunan. Karena siapapun yang nantinya akan menjadi presiden, dia wajib untuk menjalankan proses pembangunan. Karena sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang terkait dengan IKN, di bawah pimpinan langsung oleh kepala otorita IKN yang bertanggung jawab langsung terhadap presiden. Artinya tidak ada, kalau saya melihat ini berdasarkan regulasi tersebut, tidak ada kekhawatiran bagi saya bahwa ketika ada pergantian kepemimpinan presiden itu tidak berlanjut pembangunan IKN. Karena sudah ada undang-undang yang ada, otomatis mau tidak mau, suka tidak suka harus menjalankan undang-undang yang sudah. Sehingga kontribusi daripada anak muda atau pemuda itu adalah mengawal proses pembangunan, yang dimana proses pembangunan ini tidak mengunturkan nilai-nilai ataupun visi misi dari pembangunan IKN ini, yang tadinya itu ramah lingkungan, yang tadinya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini jangan sampai hilang dari visi misi ataupun tujuan awal dari daerah dengan adanya. Harapan saya pribadi, karena melihat pembangunan IKN ini adalah salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah pusat, maka kita tentu sebagai anak muda harus bahu-membahu mendukung programatik jangka panjang daripada pemerintah. Nah, selain itu kita juga mengawal proses pembangunan, karena kita tahu betul bahwa ada efek domino dari pembangunan IKN ini, baik itu dari sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Nah, ini yang perlu kita kawal bersama sebagai anak muda. Perlu kita sama-sama untuk memastikan bahwa tujuan daripada pembangunan IKN ini tidak berubah arah di tengah jalan, tapi tetap berada pada sebagaimana yang telah ditetapkan, sebagaimana yang telah ditentukan melalui baik itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Situasi politik nasional yang dimana kebijakan maupun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sering bertentangan dengan kehidupan masyarakat. Maka dari itu, melek politik itu menjadi satu urgensi anak muda hari ini. Selain itu, bagaimana langkah yang harus dilakukan adalah pendidikan politik bagi anak muda untuk mendorong kesadaran politik anak muda. Karena kalau bukan anak muda yang menyikapi situasi politik yang terus menghisap masyarakat, maka siapa lagi yang perlu kita harapkan? Oleh karena itu, ayo sama-sama anak muda untuk kita bangun forum-forum
bangun diskusi-diskusi yang pada tujuannya adalah mendorong kesadaran politik anak muda, bahwa anak muda memiliki peran besar terhadap bangsa dan negara ini dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.